Ada cerita duka dari Nusa Tenggara Timur usai gempa melanda akhir pekan lalu menuai keprihatinan mendalam. Salah satunya dialami oleh pasangan suami istri di Kabupaten Sika yang harus kehilangan anak mereka dalam kandungan pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus lalu. Bayi meninggal dalam kandungan usai guncangan gempa. Selain jumlah korban dikhawatirkan terus bertambah, masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan. Dan berikut informasinya dalam laporan khas redaksi. Harapan dan mimpi indah Rensiana, 21 tahun, dan Yohanes Tiket, 23 tahun, pasangan suami istri warga desa Done, Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, untuk menggendong buah hati pupus sudah. Mereka harus kehilangan anak pertama yang sedang dikandung oleh Rensiana. Rensiana masuk ke IGD RSUD Dr. TC Hilers Maumere Kamis 13 Agustus dan seharusnya menjalani operasi terkait kehamilannya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Namun gempa yang terjadi membuat proses operasi ditunda keesokan harinya. Saat terjadi guncangan dahsyat, Rensiana dan sang suami Yohanes berlari menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Proses operasi anak pertamanya ini berlangsung pada Minggu 16 Agustus. Namun takdir berkata lain, anak perempuannya ini meninggal. Menurut penjelasan dari rumah sakit, anak pasangan Rensiana dan Yohanes meninggal dalam kandungan saat mereka tiba di rumah sakit. Kini Rensiana dirawat di tenda darurat di halaman RSUD Dr. TC Hiles Maumere dan didampingi oleh keluarga. Akhirnya jatuhnya hari Sabtu, habis dokter bilang bapak tunda lagi, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu, nunggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu hasil dari operasi satu anak meninggal dunia. Cerita ini menjadi salah satu potret kesedihan yang teramat sangat dalam gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain keluarga kehilangan orang tercinta mereka, ada juga cerita bayi-bayi yang dirawat dengan segala keterbatasan sarana di rumah sakit akibat gempa. 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda darurat di belakang Puskesmas Watu Baing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang penyaluran bantuan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selain wilayah yang dilanda kerusakan gempa luas, perjalanan juga harus melalui laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Nitung Glea, namun terhambat longsor dan batu besar sisa gempa. Kami singgah di tenda pengungsian desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah warga rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat darurat. Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu. Medan berbahaya dan gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitung Lea dan kembali ke desa Tuangeo dan membantu evakuasi korban. Desa Nitung Lea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam. Tim tanggap bencana harus menembus jalan yang tertutup batu longsor untuk mencapai desa Nitung Lea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. 1 warga dilaporkan meninggal dan 2 korban luka berat dirujuk ke RSDC Hilers Maumere.
Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu berdampak ke 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang rusak berat. Kerusakan pun tersebar di 5 desa. Di Desa Nitung Lea, satu warga bernama Justina Sugo meninggal dunia. Miris dan sangat memprihatinkan. Gempa dan longsor memutus akses jalan serta komunikasi, sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih sangat terhambat. Hingga Senin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi 68 jiwa, sementara 213 orang dilaporkan luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.